Market movers pekan keempat di bulan November 2021. Kabar meningkatnya kembali kasus baru wabah corona dan kebijakan parlemen Jerman di pekan lalu masih menjadi perhatian pasar, khususnya terhadap mata uang euro. Dan rangkaian data ekonomi AS akan menumpuk pada pertengahan pekan ini seiring libur perayaan Thanksgiving di hari Kamis nanti. Fokus pasar pada hari Senin ini pada laporan ekonomi zona euro jam 22 WIB, yaitu laporan tingkat kepercayaan konsumen zona euro untuk periode November. Bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi, maka euro USD berpeluang melemah. Fokus selanjutnya adalah laporan penjualan rumah second di AS untuk periode Oktober pada jam yang sama. Meningkatnya penjualan rumah biasanya memberikan gambaran meningkatnya taraf hidup pekerja di Amerika Serikat. Bila hasil yang dirilis di bawah ekspektasi, maka dapat menekan dolar AS melemah, sehingga harga emas dan mata uang utama lainnya berpeluang naik. Di hari Selasa ini, diawali pada jam 5 WIB, data manufaktur dan jasa dari Australia, AUD berpeluang turun jika hasil yang dirilis dari kedua data tersebut lebih rendah dari ekspektasi. Data awal indeks manajer pembelian untuk sektor manufaktur dan jasa selanjutnya adalah rangkaian data yang menggerakkan mata uang euro. Diawali data dari Prancis jam 15.15 WIB, dari Jerman pada jam 15.30 WIB, lalu dari zona euro jam 16.00 WIB. Data ini dimanfaatkan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara berdasarkan survei manajer pembelian. Dengan hasil di atas level 50, menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Bila mayoritas data-data tersebut dirilis di atas ekspektasi, berpeluang mendukung euro USD untuk naik. Pada jam 16.30 WIB, Inggris akan merilis data yang sama. Dan jika hasil yang dirilis juga lebih tinggi dari ekspektasi, berpeluang menopang GBP USD menguat. Berbeda dari yang lain, pada jam 20.30 WIB, Kanada akan merilis laporan laba perusahaan kuartal ketiganya. Bila laporan ini menyusut di bawah ekspektasi, dapat melemahkan dolar Kanada sehingga USD CAD berpeluang bergerak naik. Pada jam 21.45 WIB, Amerika Serikat akan melaporkan laporan awal indeks manajer pembelian di sektor manufaktur dan jasanya. Bila hasil kedua data tersebut lebih rendah dari ekspektasi, berpeluang menekan dolar AS melemah dan dapat mendukung harga emas naik. Jam 7.30 WIB, Jepang baru akan melaporkan data awal indeks manajer pembelian bulan Novembernya, khususnya untuk sektor manufaktur. Diikuti data indeks harga konsumen tahunan periode November dari Bank of Japan pada jam 12.00 WIB. Bila hasil dari kedua data tersebut lebih baik dari ekspektasi, berpeluang mendukung yen Jepang menguat dan USD JPY bergerak turun. Sementara itu, pada jam 8.00 WIB, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) akan melaporkan kebijakan moneter terbarunya dan diikuti konferensi pers 1 jam setelahnya. Bila RBNZ memberikan pernyataan optimis dan bernada hawkish, NZD USD berpotensi naik di pagi hari ini. Jam 16 WIB, laporan iklim bisnis Jerman periode November yang akan dilaporkan oleh lembaga IFO Institute yang mengukur kepercayaan bisnis untuk Jerman, berpeluang menopang euro USD naik bila hasil yang dirilis di atas ekspektasi. Selanjutnya, lembaga Confederation of British Industries (CBI) akan merilis laporan ekspektasi pesanan industri Inggris untuk periode November. Bila terjadi penurunan atau hasil yang lebih buruk dari ekspektasi pada data ini, mendukung melemahnya GBP USD. Menjelang liburan Thanksgiving Amerika Serikat, data hingga akhir pekan dari AS akan dirilis di malam ini. Dengan rangkaian data pada jam 20.30 WIB, termasuk data awal pendapatan domestik bruto kuartal ketiga, laporan pesanan barang tahan lama dan pesanan barang tahan lama inti periode Oktober, juga laporan klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat. Diikuti pada jam 22 WIB yaitu data-data
indeks harga biaya belanja perseorangan AS periode Oktober dari Bureau of Economic Analysis, revisi data sentimen konsumen periode November dari University of Michigan, penjualan rumah baru periode Oktober, dan indeks belanja perseorangan bulanan periode Oktober Amerika Serikat. Bila terjadi penyusutan pada klaim pengangguran AS diikuti rangkaian hasil yang lebih tinggi dari ekspektasi pada data-data AS lainnya dapat menopang penguatan dolar AS, sehingga harga emas dan mata uang utama lainnya berpeluang turun. Tidak ketinggalan laporan cadangan minyak mentah mingguan AS dari Lembaga Energy Information Administration (EIA) pada jam 22.30 WIB yang dapat menekan harga minyak turun bila hasilnya dirilis lebih tinggi dari ekspektasi. Di hari Kamis jam 2 WIB dini hari, laporan notula rapat FOMC akan diumumkan, dan bila isinya menunjukkan sikap dovish dari The Fed dapat mendukung naiknya harga emas. Jepang akan merilis data indeks harga produsen sektor jasa tahunan periode Oktober pada pagi hari jam 6.50 WIB. Jika hasil di bawah ekspektasi dapat menopang USD JPY naik. Jam 7.30 WIB, laporan pengeluaran modal perusahaan-perusahaan swasta Australia untuk kuartal ketiga dari Australian Bureau of Statistics berpeluang menekan AUD USD turun bila hasilnya dirilis di bawah ekspektasi. Selanjutnya di malam hari nanti, data-data ekonomi akan didominasi oleh laporan ekonomi penggerak mata uang euro karena liburnya pasar AS untuk perayaan Thanksgiving Days. Pada jam 14 WIB, laporan final pendapatan domestik bruto kuartal ketiga Jerman dan iklim konsumen periode November Jerman yang dirilis oleh lembaga GfK menjadi penggerak mata uang euro. Lalu diikuti perilisan notula rapat dari European Central Bank pada jam 19.30 WIB. Bila laporan ekonomi Jerman dirilis di bawah ekspektasi dan isi notula rapat ECB cenderung dovish dan pesimis, berpeluang menekan Euro USD melemah. Di hari Jumat jam 6.30 WIB, laporan inti indeks harga konsumen tahunan kota Tokyo periode November berpeluang menekan USD JPY melemah bila hasilnya dirilis di atas ekspektasi. 1 jam setelahnya, Australia akan melaporkan data penjualan retail bulan Novembernya. Bila hasil yang dirilis di bawah ekspektasi, AUD USD berpeluang turun. Swiss akan merilis laporan pendapatan domestik brutonya untuk kuartal ketiga pada jam 15.00 WIB. USD CHF berpeluang turun bila hasil yang dirilis di atas ekspektasi. Selanjutnya jam 16.00 WIB, dua laporan dari zona euro yaitu M3 Money Supply dan pinjaman sektor swasta. Keduanya data tahunan untuk periode Oktober. Berpeluang menopang Euro USD naik jika hasil yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi. Pada jam 18.00 WIB, laporan penjualan yang terrealisasi periode November dari lembaga Confederation of British Industry atau CBI akan dirilis. Bila hasil dari data tersebut dirilis di bawah ekspektasi, GBP USD berpeluang melemah. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.